Pemirsa Indonesia, pemirsa Meksiko, dan seluruh masyarakat dunia, senang di sini saya bisa mempresentasikan tentang tempe, makanan asli Indonesia, di mana tempe sendiri sudah dikenal di Meksiko. Nah, mau tahu bagaimana perkembangan tempe yang ada di Meksiko? Ayo ikut berjelajah sama saya. Tempe adalah makanan asli Indonesia yang bernutrisi tinggi. Fakta tentang tempe adalah terbuat dari kedelai utuh, tinggi dengan protein dan mineral. Dan jika dibandingkan dengan tahu, tempe terbukti lebih sehat. Sebagai contoh, dalam 85 gram tempe terdapat 16 gram protein. Sementara dalam tahu hanya terdapat 8 gram protein. Tempe dalam pembuatannya juga difermentasi, sedangkan tahu tidak. Mengapa itu jadi hal yang penting diperhatikan? Karena banyak perut orang tidak mudah mencerna kacang-kacangan dan makanan lain yang merangsang gas seperti tahu contohnya. Tetapi proses fermentasi yang terjadi dalam pembuatan tempe menciptakan enzim yang mencerna karbohidrat, protein, dan lemak. Ini membuat makanan fermentasi seperti tempe sangat mudah dicerna. Tempe juga kurang diolah dibandingkan tahu. Dan semakin sedikit makanan tersebut melalui proses olahan, semakin baik untuk tubuh. Biasanya digunakan jamur khusus dalam pembuatan tempe ini dengan nama latin Rhizopus oligosporus atau yang biasa disebut masyarakat Indonesia sebagai ragi tempe. Selama proses fermentasi, dibutuhkan ketepatan baik waktu fermentasi, suhu, oksigen, kelembapan, dan tingkat pH yang optimal. Tujuannya untuk mendorong pertumbuhan jamur Rhizopus, sementara mencegah pertumbuhan mikroorganisme yang tidak diinginkan. Bagi Anda yang memperhatikan diet bebas gluten atau vegetarian, atau memperhatikan tingginya kadar protein, maka tempe bisa dijadikan pilihan diet Anda. Tempe dikenal oleh masyarakat Indonesia sekitar abad ke-12 sampai 13 Masehi, di sekitaran daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi dengan bangga, kami masyarakat Indonesia menyebut tempe sebagai makanan asli Indonesia. Bagaimana dengan di Meksiko? Bisakah kita mendapatkan tempe? Jawabannya, ya, sangat mudah. Perkenalkan, Luisa Velez Martinez, perempuan berumur 39 tahun, asli kelahiran Mexico City ini. Berawal dari kecintaannya terhadap tempe, Luisa secara serius terjun ke bisnis tempe. Pertama kali Luisa berkunjung ke Indonesia tahun 2003 melalui program Dharma Siswa untuk belajar budaya Indonesia. Dan ketika pertama kali mencicipi tempe, Luisa pun langsung suka. Yo conocí el tempe en Indonesia. Estaba estudiando danza para un programa de embajada que se llama Dharma Siswa. Cuando llegamos todos los alumnos a Indonesia, estábamos como en un campus juntos todos para aprender un poquito de idioma, un poquito de cultura, Indonesia, todo, introducción. Tenían buffet de comida. Y entonces yo entendí, ¿no? Que bueno, hay arroz, hay verduras, hay pescado, hay pollo. Y algo ahí como parece palanqueta de cacahuate. Y pensé que eran cacahuates. Entonces cuando lo probé, no eran cacahuates, era tempe. Me encantó. Era tempe goreng. Y desde ese momento, todo mi tiempo de vivir en Indonesia, yo siempre quería comer tempe. Desayuno, comida, cena, siempre tempe, 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 tempe. Cuando regresé a México, mi mamá, ella le encanta cocinar. Le encanta la comida de todo el mundo. Tiene muchas especias, condimentos, salsas, polvos internacionales. Cuando yo le dije a mi mamá, extraño el tempe, aquí en México no hay y me encantaría que pudieras conocer el tempe. Y ella me dijo, y fue a su cocina y me dijo, toma, y me dio una bolsa que tenía dentro ragi, pero no conocía el tempe en persona, solo tenía ragi, pero no sabía para qué usar el ragi o cómo usar el ragi. Pero ella tenía ragi antes de que yo fuera a Indonesia. Es loco porque es como destino. Entonces ahí ella me dijo, si quieres tempe, puedes hacerlo. Yo, oh, wow, ok. No
sé cómo, porque en Indonesia yo solo comía tempe, pero nunca visité una fábrica. Entonces empecé a leer, buscar información en internet, empezar a tratar, coba, hasta que por fin tuve un tempe. Tahun 2005, Luisa mulai membuka pabrik tempe dengan belajar sendiri awalnya. Lokasi pabrik tempenya berada di La Roma, tidak jauh dari Mercado Medin. Todo fue poco a poco. Entonces, primero para mi mamá, después para mi tía, después una amiga de mi tía, luego mi amiga. Y luego hice 10, fui a Embajada de Indonesia y dije, aquí tengo tempe. ¡Ah! Todos estaban muy contentos. Kemudian ia dibantu mentornya Bapak Rustono, seorang pengusaha tempe yang tinggal di Jepang, yang menginspirasi Luisa untuk mengembangkan bisnis tempe di Meksiko. Beliau selalu bersedia mengawasi perkembangan tempe setiap saat Luisa membutuhkan. Terima kasih Pak Rustono atas support saya untuk bantuan mimpi tempe di Meksiko. Selalu support dari Jepang, setiap hari dari sana. Terima kasih banyak Pak Rustono. Oh ya, pembuatan tempe yang Luisa lakukan biasanya memakan waktu hingga 4 hari. Beberapa toko dan restoran yang menjual makanan organik dan vegetarian kerap memesan tempe dari Luisa. Contohnya di salah satu restoran yang berada di daerah La Roma Norte ini, bernama Pan Comido. Kemudian di toko Mikasa, khusus menjual produk-produk dari Asia. Sudah 15 tahun menjalankan bisnis tempe, produknya pun dijual luas ke berbagai kota di Meksiko, seperti Cancun, Playa del Carmen, Merida, Querétaro, Acapulco, Cuernavaca, Puerto Escondido, maupun Oaxaca. Satu buah tempe dibanderol harga mulai dari 50 sampai 100 peso Meksiko atau setara 33.000 hingga 66.000 rupiah. Gimana menurut Anda? Harga tempe yang dijual di luar negeri menggiurkan bukan? Etos kerja Luisa yang disiplin, sabar, dan berdedikasi sangat dibutuhkan untuk menghasilkan tempe yang berkualitas. Tak jarang, gagal dalam proses pembuatan tempe di Meksiko oleh karena cuaca yang berbeda dengan Indonesia. Namun, seorang Luisa tetap gigih dan tekun melanjutkan hasratnya untuk terus aktif membuat makanan kesukaannya dengan sepenuh hati. Eso es muy complicado porque yo tenía que muchos años cuidar el tempe en la noche. Entonces cada 2 horas me despierto, checo temperatura, me vuelvo a dormir, checo, dormir, checo, dormir. Como por 8 años o 10 años no dormí para cuidar al tempe. Catat ya pemirsa, gigih dan teguh. Tempe sebagai panganan asli Indonesia begitu dihargai di negeri orang dan memiliki nilai jual yang tinggi. Terima kasih Indonesia untuk membuat tempe untuk dunia. Oh ya, satu lagi nih pemirsa. Tempe yang dibuat oleh Luisa terbuat dari kedelai organik loh, juga non-GMO. Jadi jangan khawatir pada nilai kesehatannya. Bahannya juga terbuat dari kedelai pilihan yang diimpor dari Kanada ataupun dari Meksiko sendiri. Nah, bagaimana dengan resep orang Indonesia? Orang Indonesia biasanya mengolah tempe dalam berbagai bentuk hidangan. Misalnya sebagai contoh, tempe kecap ini. Dengan bahan-bahan yang mudah didapatkan di Meksiko seperti bawang putih, bawang merah, cabai, atau kecap, tempe bisa menjadi sangat nikmat dan sehat dihidangkan untuk keluarga. Mudah saja pada dasarnya untuk mengolah tempe. Gunakan bumbu dapur kesukaan Anda, baik dengan metode digoreng, dikuah, ataupun di oven. Tempe yang enak bisa dihidangkan sesuai selera. Lain lagi dengan olahan yang ada di salah satu restoran di Mexico City di daerah Roma Norte ini. Tempe tidak secara biasa diolah dalam bentuk yang biasa orang Indonesia santap. Jadi pemirsa, di Meksiko, tempe nggak hanya dibuat secara biasa pada umumnya seperti orang Indonesia memasaknya. Contoh yang ini saya tunjukkan salah satu burger yang terbuat dari tempe. Enak dan sehat. Enak banget. Nah, yang ini sekarang saya lagi coba bakso tempe. Baksonya di sini dibentuk bulat-bulat kayak gini loh pemirsa.
Ini tempe, bukan bakso biasa. Lihat. Enak. Ini gaya orang Meksiko biasanya pakai tortilla makannya. Nah, ini saya taruh tempe. Dalamnya tempe nih. Enak banget. Dan yang ini salad juga dicampur dengan tempe. Jadi dia terasa banget rasa tempenya. Ini dia nih. Oishi. Jadi pemirsa, apakah Anda pakai tempe dalam hidangan sehari-hari Anda? Atau jika Anda belum pernah mencoba tempe, tentu bisa mencobanya. Qué rico. Qué bueno está. Muy bueno. Oh my God, it's delicious.